Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi ke fitur persediaan aset tetap, kas atau bank dan jurnal umum. Ini saya bagi dua, jadi bagian fitur persediaan dahulu. Aset tetap, kas bank dan jurnal umum di video berikutnya. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi video pembelajaran akurat online. Masuk ke fitur persediaan. Untuk fitur aset tetap, kas bank dan jurnal umum di video berikutnya. Jadi ini untuk fitur persediaan dulu. Oke, soal yang pertama, tanggal 16 Januari perusahaan memberikan produk secara cuma-cuma ke beberapa pelanggan perusahaan yang telah menjadi pelanggan setia berupa kursi santai sebanyak 15 pieces dikeluarkan dari gudang depan. Sebelumnya akan dilakukan penyesuaian persediaan ya dengan masukkan ke dalam akun beban pemasaran. Nah, beban pemasaran ini belum dibuat akunnya, jadi kita buat dulu akun baru tersebut. Lihat nih, sini not ada buat akun baru. Jadi untuk fitur persediaan itu yang bagian ini ya, nih ya, menu persediaan. Oke, pertama kita buat dulu akun baru. Kecil dulu. Ya, akun baru, tipe akunnya beban. Lalu kode perkiraan 104, nama akunnya beban pemasaran. Kita simpan. Lalu setelah kita buat akun baru, tambahkan akun beban pemasaran pada menu preferensi akun perkiraan penyesuaiannya. Jadi kita lakukan settingan dulu, pengaturan preferensi di bagian akun perkiraan, lalu di bagian persediaan ya, karena kita sedang berada di fitur persediaan. Lalu di bagian ini penyesuaian persediaan. Nah, kita masukkan tadi ini sih beban pemasaran. Ini akun penyesuaian ya, ini di bagian penyesuaian persediaan. Beban pemasaran ya. Nah, sudah, kalau sudah kita simpan. Baru kita lakukan penyesuaian persediaan nih ya. Jadi ada bagian di persediaan, ini ada penyesuaian persediaan. Jadi kita mau kasih, kita lakukan penyesuaian, jangan lupa tanggalnya. Januari ya. Ada kursi santai sebanyak 15 buah. Kita lakukan penyesuaian yaitu pengurangan ya, karena cuma-cuma dari gudang depan. Nah, sudah ada pieces, lalu kita boleh kasih keterangan di sini bahwa memberikan ya, nih kasih keterangan di sini.
Jangan lupa akun penyesuaiannya ini kita ganti dengan beban pemasaran. Lalu kita simpan. Oke, kita cek, bisa kita cek. Ini tanggal 16 Januari memberikan produk cuma-cuma. Kalau kita cek jurnalnya. Ini ada beban pemasaran, persediaan barang. Beban pemasaran pada persediaan barang. Oke, kita lanjutkan lagi. Tanggal 17 Januari. Nah, kita mau mengadakan paket promo ya. Jadi kita membuat paket satu meja kerja, satu kursi kerja. Harga paketnya 700.000. Nah, caranya sama di bagian persediaan, kita buat dulu di bagian barang dan jasa. Kalau kita lihat ini kategorinya, kita boleh pilih umum saja. Kode barang berisikan nama barang, kita bisa pilih nih paket kerja. Nama barangnya paket kecil ya. Paket kerja. Nih, jenis barangnya persediaan, grup ya. Jenis barangnya grup. Lalu satuannya pilih paket. Nah, belum ada, kita buat paket saja. Paket. Kita enter saja, simpan paket ya. Ini sebagai data baru ya. Lalu baru kita masukkan di penjualannya, itu harganya. Kita unchecklist ini, paketnya sudah disediakan 700.000. Lalu jangan lupa ada paket PPN-nya. Paket dikenakan PPN ya 10%. Lalu rincian grupnya, meja kerja 1 buah dan kursi kerja 1 buah. Nah, ini detail paketnya. Oke, sudah, itu saja. Jadi jenis barangnya paket, nama barangnya paket kerja, jenis barangnya grup ya, satuannya paket, kategori barang umum saja. Lalu masukkan harganya 700.000 per paket dan PPN, lalu rincian grupnya. 1 meja kerja, 1 kursi kerja. Simpan. Akan muncul di sini. Di bawah ada paket kerja nih. Oke ya, gampang ya. Lanjut tanggal 18. Ternyata ada pelanggan umum yang tertarik dengan paket kerja ini. Dia membeli secara tunai. Oke, berarti penjualan. Jangan lupa faktur penjualan. Pelanggan umum tanggal 18. Lalu dia membeli paket kerja sebanyak berapa buah nih? Sebanyak 5 paket dari gudang depan. 5 paket. Nah, di saat rincian ini baru keluar nih, ini rinciannya di bawah ini ya. Diganti gudangnya. Ini juga gudang depan.
Oke, kalau sudah secara tunai ya. Nah, karena ini secara tunai, maka di bagian informasi pengirimannya langsung saja sekalian. Langsung berarti tanggal 18/01/2019. Langsung ya, langsung dikirim. Tidak ada keterangan pakai apa ya, tanggalnya langsung kita, kalau sudah kita proses ke pembayaran karena tunai. Oke, di faktur sudah masuk ya. Ini tanggal 18 nih, pelanggan umum. Lalu kita kas IDR. Tanggalnya lalu bayarnya sesuai ya. Ya, kalau sudah semua 18 Januari kas IDR tunai, jumlahnya kita simpan. Oke, berapakah sisa uang kas IDR? Oke, kita cek di bagian kas dan bank, bagian history bank, lalu pilih kas IDR, lalu masukin tanggalnya 1 Januari sampai 18 Januari. Refresh. Nah, ini ada nih saldonya, 8.850.000. Berapakah uang kas IDR untuk sisanya? Itu 8.850.000 ya. Sebelumnya 5 juta, ada pemasukan 3 juta, 8 juta. Lanjut, tanggal 19 Januari dulu ya. Di penerimaan penjualan masuk ya, penerimaan penjualan tanggal 18. Nah, ini 3.850.000. Di faktur juga ada tanggal 18. Tanggal 19 Januari. Perusahaan menerima pesanan khusus pelanggan baru untuk memodifikasi warna dari produk kursi santai. Oke, jadi ada pesanan khusus ya dalam bentuk kursi santai yang sudah dimodifikasi. Yang pertama kita lakukan adalah kita men-setting dulu nih akunnya nih. Jadi di bagian preferensi, pengaturan, di bagian akun perkiraan, di bagian persediaan ya, karena kita sedang berada di menu persediaan ya, fitur persediaan, di bagian, nah ini pekerjaan pesanan. Jadi kita akan menemukan pekerjaan pesanan, akun pekerjaannya kita ganti nih persediaan dalam proses. Persediaan dalam proses. Nah, ini. Ya. Jadi karena kita sedang berada di pekerjaan pesanan, maka kita setting dulu di bagian pengaturan, akun perkiraan, di bagian persediaan, lalu di bagian pekerjaan pesanan. Kita pilih akunnya persediaan dalam proses. Kita simpan.
Nah, lalu kita buat dulu, kita masukkan dulu deh ya, perusahaan menerima pesanan khusus. Nah, ini kalau kita lihat nih notnya nih di persediaan, pekerjaan, pesanan. Persediaan, lalu ada pekerjaan, pesanan. Tanggal 19. Lalu pesanannya adalah kursi santai sebanyak 10 buah dari gudang depan. Lalu dan ada biaya modifikasi sebesar 250.000 di akun beban operasional lainnya. Ya, kursi santai 10 buah, lalu di rupiahnya masukkan beban operasional lainnya sebesar 250.000 rupiah. Nah, kalau sudah, jadi pekerjaan misalnya kursi santai 10 buah dengan beban operasional 250.000. Kita simpan. Nah, kalau kita cek di pekerjaan pesanan ini, kita buka, kita lihat jurnalnya, maka dia akan berada di ini, akunnya persediaan dalam proses, persediaan barang dan beban. Ya, makanya tadi kita setting akun persediaan dalam prosesnya tadi itu, akun pekerjaan pesanan. Oke. Nah, kalau sudah di pekerjaan pesanan, jangan lupa ini ada sebuah dalam menyelesaikan pekerjaan pesanan tersebut kita memberikan produk lain, jadi nama produknya ya disimpan ya. Jadi si kursi santai 10 buah ini yang sudah ada modifikasinya disebut menjadi kursi pesanan. Jadi kita buat dulu barang baru ya, namanya adalah kursi pesanan. Kategorinya kursi ya, nama barangnya kursi pesanan. Lalu jenis barang persediaan, satuannya pieces. Lalu ternyata ada harganya tuh sendiri tuh, harga jualnya 950.000 ya. Jualannya harganya dengan PPN 10% ya. Oke, sudah itu saja, kita simpan. Jadi kalau tadi tanggal 19 Januari kita baru menerima pekerjaan pesanan berupa kursi santai 10 buah ya. Nah, saat kita menyelesaikannya di bagian persediaan, lalu ada setelah ini penyelesaian pesanan, itu tanggal 20 Januarinya kita masukkannya yaitu dalam bentuk kursi pesanan ya. Menyelesaikan pengerjaan pesanan khusus atas transaksi pada tanggal 19 tadi. Ya, kita kerjakan menyelesaikan pekerjaan pesanan tadi tanggal 20. Kita cari nomor pekerjaannya ada. Nah, ini kita barangnya baru kursi pesanan. Ya. Sebanyak 10 buah. Kursi pesanan 10 buah, porsi 100% dari gudang depan. Nah, ini. PPN 10%. Lalu langsung kirim barang dia ya. Langsung mengirimkan fakturnya dan pengirimannya.
Nah, jadi saat penyelesaiannya kita pakai kursi menambahkan kursi pesanan, kita simpan. Nah, jadi sudah selesai ya nih ya. Tadi pekerjaan pesanan tadi. Lalu kita kirimkan faktur. Faktur penjualan ke mana nih? Oke, pelanggan baru nggak ada nama pelanggannya, maka pelanggannya pelanggan umum ya. Tanggal 20 Januari. Lalu pilih jasanya tadi. Kalau ambil nggak ada ya. Kursi pesanan 10 buah dari gudang depan. Oh, buat ini ada keterangan buat pelanggan baru dengan mengetik nama pelanggan. Oke. Berarti buat ini saya hapus lagi ya. Saya ulangi lagi saja di faktur penjualan. Data baru. Ini pelanggan. Pelanggan baru. Namanya pelanggan baru nih ya. Buat pelanggan baru nih dengan mengetik nama pada kolom pelanggan. Pelanggan baru namanya. Pelanggan baru. Nah, simpan pelanggan terbaru ya. Tanggal tadi 20 Januari ya. Kursi pesanan 10 buah dari gudang depan. Nah, karena langsung diantar, maka kita di informasinya kita langsung diantar tanggal itu juga 20 Januari 2019 pakai mobil box. Jadi sekalian ya. Sudah, kalau sudah kita simpan. Nah, sudah. Kita cek di faktur penjualan tanggal 20 nih ada nih pelanggan baru. Ya. Jadi kita melakukan waktu kita bikin tanggal 11 Januari itu kursi pesanannya kita pakai kursi santai, menerima pekerjaan pesanan, tapi saat penyelesaian pesanan kita pakai kursi pesanan ya produknya. Nah, ingat kalau faktur terus langsung dikirim juga, jadi langsung saja saat kita tulis faktur aduh, salah pelanggan barunya ternyata PT Inti ya. PT Inti Furniture namanya. Oke, saya coba cek dulu di faktur. Faktur penjualan ini ya tanggal 20 nih pelanggan baru ya. Saya buka, saya hapus dulu ya lagi. Oke, jadi ternyata nama pelanggannya tuh ada nih PT Inti Furniture. Oke. PT Inti Furniture, bukan pelanggan baru ya, sorry nih. Simpan PT Inti Furniture ya. Ya, tanggal 20. Saya ulang lagi, saya masukkan kursi pesanan
10 buah dari gudang depan. Lalu karena langsung dikirim, maka tanggal pengirimannya sekaligus dan pakai mobil box. Ya, itu saja. Ya, kita cek lagi faktor penjualannya tidak double ya. 20 Januari hanya ada satu nih. Ke PT Inti Furniture. Saya hanya ganti nama saja. Lanjut masih tanggal 20 Januari perusahaan melakukan pemindahan barang, yaitu pakai menu pemindahan barang ada di persediaan. Persediaannya ada nih pemindahan barang. Nah, untuk pemindahan barang ini harus hati-hati, ada dua. Ya, ada bagian kirim barang, ada terima barang. Yang kita lakukan adalah dua-duanya kita input. Ya, kalau pertama kirim barang, maka kirim dari mana nih? Kirim dari gudang belakang ke gudang depan untuk produk ini. Jadi dari gudang belakang ke gudang depan itu berarti kita kirim barang ya. Tanggal 20 Januari, jangan lupa kursi kerja 5 buah. Sama meja persegi 5 buah. Nih ya, 55 dari kirim barang belakang ke depan. Oke, kita simpan. Lalu dari pihak nih sudah masuk ya. Nih kirim barang dari depan ke belakang. Lalu kita masukkan lagi perlu untuk yang bagian terima barang. Nah, terima barang, gudang apa yang terima? Gudang depan tanggal 20.01.2019. Ya, ambil dari pemindahan barang. Ini ya tadi. Yang tadi, nah ini 55 ya masih. Tuh, dari gudang depan dikirim dari belakang ya. Jadi 2 kali kita postingnya. Kita cek nanti ada 2, yaitu kirim barang dari depan ke belakang. Ya benar ya. Pemindahan barang dari belakang ke depan. Kirim barang. Oh, kita coba, bentar saya gedein. Ya, kirim barang dari belakang nih ya, gudang tujuannya depan. Lalu kita terima barang dari belakang. Terima barang dari belakang ya. Dari gudang belakang. Paham ya? Jadi untuk pemindahan barang kita 2 kali ya. Tipe prosesnya kirim dan terima barang. Oke. Lanjut lagi tanggal 21 Januari. Kita bikin paket baru lagi, yaitu namanya paket santai. Oke. Persediaan barang dan jasa kita bikin baru, kategorinya umum saja. Nama barangnya paket santai. Jenis barang persediaan satuannya adalah paket. Oh, jenis barangnya grup ya. Lupa. Lalu harganya 550.000. Lalu jangan lupa PPN. Lalu isinya meja bundar 1 dan kursi santai 1. Sudah, kita simpan. Nanti akan muncul di sini paket santai. Ini ada ya. Oke.
Lalu tanggal 22, CV Berkah Abadi membeli secara kredit paket santai tersebut. Berarti faktur penjualan Berkah Abadi tanggal 22. Lalu beli paket santai sebanyak 20 buah dari gudang depan. Paket santai 20 buah. Ini jangan lupa gudangnya gudang depan. Ya, sudah faktur penjualan saja ini karena secara kredit ya, jadi belum dibayar. Jangan lupa gudangnya depan. Coba kita cek faktur penjualan tanggal 22 nih ya, CV Berkah Abadi. Lanjut tanggal 23 Januari. Ternyata ada pengecekan fisik di gudang belakang bahwa ada satu kursi bar cacat. Dicatat di beban barang rusak. Kita buat dulu akun beban barang rusak di buku besar. Tipe akunnya beban. Enam 6105 beban barang rusak. Lalu setelah buat akun baru, lalu kita lakukan setting di bagian penyesuaian persediaan. Ya, di preference, di bagian akun perkiraan, di bagian persediaan. Lalu persediaannya di penyesuaian ini ya, penyesuaian persediaan, masukkan beban barang rusak tadi. Ya, kita simpan. Lalu kita masukkan di penyesuaian persediaan tadi. Persediaan, ada penyesuaian persediaan bahwa ada satu barang cacat ya, satu kursi bar cacat tanggal 23 Januari. Januari ada satu kursi bar dari gudang belakang, kita pengurangan ya, satu buah dari gudang belakang. Lalu kita bisa tambahkan keterangan. Ini akun penyesuaiannya tadi beban barang rusak ini. Lalu kita masukkan keterangannya adalah satu kursi bar cacat. Kita simpan. Kita cek penyesuaian persediaan ini tanggal 23 ada satu kursi bar cacat. Kalau kita lihat jurnalnya itu beban barang rusak pada persediaan barang ya. Kalau yang tadi tanggal 16 itu jurnalnya beban pemasaran ya, karena memberikan cuma-cuma. Memberikan produk kuota gratis. Oke. Berapakah sisa stok kursi bar di gudang depan dan belakang? Nah, bagaimana kita ceknya? Di bagian persediaan, barang dan jasa, kita cari barangnya yaitu kursi bar nih. Di sini ya, kalau kita sampel besar ya. Sini di bagian saldo. Nah, di bagian mutasi. Kita masukkan tanggalnya 01/01/2019 sampai
23 ya, 23 Januari nih, 23/01/2019. Nih totalnya ada nih 259. Nah kalau kita cek di sini gudang tanggalnya 23/01, sorry tanggal 23 ya. Kita refresh, ini cari. Nah ini 250 di bagian depan, belakang 9. Itu totalnya 259 ya, tadi dimutasi. Ini ada nih 259. Untuk detailnya di sini di bagian gudang. Tanggal 23 masuk ini. Oke ya. Ya, jadi stoknya adalah 259. Terakhir tanggal 24 Januari, manajemen memutuskan untuk menaikkan harga jual khusus untuk kursi santai. Jadi di persediaan ini ada menu penyesuaian harga. Di persediaan ada nih bagian di bagian penjualan nih, penjualan lalu ada nih penyesuaian harga diskon. Kursi santai naik 10% ya per efektif 1 Februari. Jadi kategorinya untuk semua pelanggan ya, umum harganya mulai berlaku 1 Februari. Barangnya kursi santai. Nah harganya 210.000, naik 10%, berarti kan naik sebesar 21.000 ya. Jadinya jadi harga baru menjadi tambah 21 tambah jadi 231.000. Harga minimumnya nggak ada, jadi kita catat harga baru saja. Jadi kita catat harga barunya 231. Sudah itu saja, disimpan. Ya, penyesuaian harga ada. Yang berlaku 1 Februari. Baik, sekian untuk bagian fitur persediaan.